Itu kalau barat modern yang terkenal dengan antroposentrisnya, dengan kecanggihan ilmu pengetahuannya, hanya menerima alam fisik. Yang gaib, yang metafisik tidak diterima. Tidak diterima dalam arti tidak bisa masuk dunia ilmu. Karena ilmu itu hanya bisa hal-hal yang masuk akal atau bisa diakses oleh panca indera. Barang gaib tidak bisa jadi ilmu. Bisanya hanya diyakini saja. Makanya orang barat dikenal punya cara berpikir namanya positivisme. Positivisme itu hanya percaya yang masuk akal dan yang ada faktanya. Kalau tidak ada faktanya, dia tidak akan terima. Jadi kalau kalian misalnya ada berita apa, terus fotonya mana, videonya mana, nggak ada fotonya, nggak ada videonya, pasti hoax. Nanti kalau kalian ngejar fakta dan hanya fakta yang kalian terima, ini cara berpikir seperti ini namanya positivisme. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supernaturalisme. Ada yang bilang bedanya peradaban barat dengan peradaban agama-agama termasuk Islam dalam memahami alam. Itu kalau barat modern yang terkenal dengan antroposentrisnya, dengan kecanggihan ilmu pengetahuannya, hanya menerima alam fisik. Yang gaib, yang metafisik tidak diterima. Tidak diterima dalam arti tidak bisa masuk dunia ilmu. Karena ilmu itu hanya bisa hal-hal yang masuk akal atau bisa diakses oleh panca indera. Barang gaib tidak bisa jadi ilmu. Bisanya hanya diyakini saja. Makanya orang barat dikenal punya cara berpikir namanya positivisme. Positivisme itu hanya percaya yang masuk akal dan yang ada faktanya. Kalau tidak ada faktanya, dia tidak akan terima. Jadi kalau kalian misalnya ada berita apa, terus fotonya mana, videonya mana, nggak ada fotonya, nggak ada videonya, pasti hoax. Nanti kalau kalian ngejar fakta dan hanya fakta yang kalian terima, ini cara berpikir seperti ini namanya positivisme. Mungkin tidak salah, tapi alam ini tidak hanya yang bisa diakses oleh panca indera. Tidak hanya yang fisik, tapi ada juga yang metafisik. Dalam Islam misalnya, alam semesta ini tidak hanya yang kelihatan, yang bisa kita jangkau dengan panca indera kita, tapi juga ada yang tidak terjangkau. Ada alam syahadah, ada alam ghaib. Sementara versi barat modern tadi, alam itu ya yang syahadah saja. Tadi saya singgung sedikit, apalagi dalam tasawuf itu yang ghaib itu levelnya banyak sekali. Nanti ada alam jabarut, alam malakut, alam ahadiyah, alam panjang. Cuma saya tidak akan bahas itu malam hari ini, kapan-kapan. Kalau kira-kira makommu sudah nyampe, khawatirnya salah paham. Baik, jadi ada alam ghaib, ada alam syahadah. Malam hari ini kita belajar yang alam ghaib ini. Kalau tadi saya sebut barat, sebenarnya lebih pasnya barat modern.
Barat lama itu ya, dalam agama-agama itu juga sebenarnya percaya pada yang metafisik, pada yang supernatural ini. Meskipun unsur-unsurnya mungkin beda-beda, tapi kategori-kategorinya sama. Baik ya, bismillah. Bismillah lagi bolak-balik. Sekarang kita lihat, supernatural itu apa sih? Definisi dari kata-katanya, ya natural itu kan yang alami. Maka supernatural itu fenomena atau entitas di luar nature, di luar yang alami. Yang alami boleh teman-teman artikan yang normal. Jadi ada entitas. Entitas itu sesuatu, begitu saja lah ya. Ada sesuatu atau ada fenomena yang ini di luar jangkauan nature, di luar jangkauan hukum alam. Secara umum nanti ada yang menyebut jenisnya 3. Kalau ini dari Thomas Aquinas. Ada above nature, ada beyond nature, ada against nature. Above nature itu yang di atas yang alami. Jadi yang alami-alami itu di bawahnya. Mungkin berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan malaikat yang ngatur alam dan lain sebagainya. Ada yang beyond nature. Beyond itu ada di baliknya. Kalau ini kan alam yang kelihatan. Nah ini di balik itu ada. Di dimensi yang berbeda. Jadi ada lapisan alam yang lain, beyond nature. Mungkin kalau dalam pemahaman kita mungkin mirip seperti dunianya jin, dunianya setan dan lain sebagainya, hantu-hantu mungkin dan lain sebagainya. Beyond nature. Ada yang against nature. Against nature itu mungkin bersama kita, bareng kita, ada di sekeliling kita, tapi luar biasa. Sifatnya di luar hukum alam. Misalnya kita lihat ada orang bisa jalan di atas air, atau bisa terbang. Tidak pakai pesen tiket pesawat, pokoknya bisa terbang. Tidak pakai kapal, bisa jalan di atas air. Itu against nature. Secara natural harusnya tidak bisa, tapi kok bisa ya? Itu berarti against nature. Jadi ada yang bareng kita, tapi secara hukum alam tabrakan tidak mungkin harusnya, tapi kok bisa ya? Itu namanya against nature. Ada yang beyond nature, kita tidak bisa mengakses. Di balik dunia ini ada mungkin makhluk-makhluk dunia alam yang berlapis-lapis. Makanya saya kemarin membaca itu, sebenarnya Al-Quran itu sudah lama kenal alam yang berlapis-lapis. Kalau dalam bahasa film-film superhero itu multiverse. Jadi makanya kita kalau membaca hamdalah kan alhamdulillahi robbil alamin. Alamin itu alam yang banyak. Jadi alam yang banyak itu kan mungkin makna simpelnya itu ada multiverse. Oh, itu dalile Marvel berarti ya. Ada multiverse-nya, ada alam yang berlipat-lipat ya, meskipun cara pandangnya berbeda. Jadi itu yang disebut beyond nature. Ada yang above nature, mengatasi kita. Biasanya ya kalau di agama-agama kuno ada dewa-dewa itu. Kalau kita kenalnya Tuhan, itu above nature. Nah, alam supernatural itu sesuatu yang tidak selaras dengan hukum alam, jenisnya 3. Above nature, beyond nature, dan against nature.